Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi di pertemuan yang ke-7 ya, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ya. Nah, pada Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini kita lihat juga yang pertama kali itu adalah bagaimana relasi hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia ini ya. Yaitu yang pertama, iptek yang gayut. Itu maksudnya yang memiliki hubungan dengan nilai-nilai budaya, agama, sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human religius ya. Artinya pengembangan ilmu pengetahuan teknologi tidak boleh melanggar nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Yaitu contohnya ketika membuat sebuah aplikasi ya, sangat disayangkan apabila dalam membuat aplikasi tidak memperhatikan nilai atau norma kesopanan ya, nilai sopan santun, adab ya. Nah, itu harus diperhatikan ya. Atau ketika membuat sebuah siaran ya, atau ya seperti tadi itu ya, membuat aplikasi berbagai macam aplikasi ya, harus memperhatikan nilai-nilai budaya, harus memperhatikan nilai-nilai sopan santun, adat istiadat, adab ya. Jangan sampai pengembangan iptek ini menjadi sesuatu yang terlepas dari nilai-nilai budaya dan agama tersebut ya. Nah, apabila terlepas dari nilai agama dan budaya ya, maka ya iptek itu sangat disayangkan ya, harus dihentikan ya. Nah, daripada dihentikan ya dan akhirnya menjadi kejumutan atau sesuatu yang tidak berkembang ya, stagnan, ya maka lebih baik disesuaikan ya. Dan justru itu malah memiliki nilai ya. Justru memiliki nilai. Nah, jadi iptek harus memperhatikan nilai agama dan budaya ya. Dan yang kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya ya dan nilai agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religious ya, nilai kemanusiaan dan agama atau agama dan juga kemanusiaan ya. Nah, ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi dari nilai luar. Nah, ini sangat sayang sekali ya. Itu tidak sesuai dengan apa yang ada di negara kita ini ya. Negara kita adalah negara yang beragama, negara yang berkebudayaan, negara yang memiliki sistem tata moral ya, yang memiliki nilai-nilai. Nah, yang mengatur itu semua ya. Berbeda mungkin kalau di luar Indonesia ya. Berbeda mungkin kalau di luar negara kita ini ya, mungkin boleh-boleh saja, bebaslah ya. Tapi begitu masuk ke Indonesia, maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus sesuai dengan nilai agama dan nilai budaya ya, dan nilai kemanusiaan ya. Nah, jangan sampai ada suatu tadi ya, contohnya aplikasi dia menampilkan sesuatu yang mohon maaf tidak sopan lalu memiliki sadis ya, nilai-nilai sadis yang bisa menimbulkan rasa rasa sadis ya, yang membuat seorang itu menjadi terbiasa pada hal-hal yang mengarah pada kekerasan ya. Nah, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya ya. Kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki falsafah ideologi Pancasila ya, yaitu yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang memiliki persatuan Indonesia, yang memiliki kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki keadilan sosial pada seluruh rakyat Indonesia, maka ya semuanya termasuk ilmu pengetahuan teknologi yang masuk ke Indonesia ini haruslah memiliki nilai-nilai Pancasila ya. Nah, harus memiliki nilai-nilai agama, memiliki nilai-nilai budaya ya. Nah, maka iptek itu harus segera disaring ya, harus segera disesuaikan ya, kalau tidak maka lebih baik tidak boleh masuk ya, dan boleh masuk hanya yang memiliki nilai ya. Hal yang ketiga ya, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog. Nah, di saat diperlukan
Nah, di saat diperlukan. Dalam hal ini ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri, ya. Tapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal, budaya, ideologi, agama untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. Nah, ini dia jadi beranggapan iptek itu berdialog dengan nilai-nilai luar ya hanya pada saat diperlukan. Nah, seharusnya ini juga kurang tepat sebenarnya ya. Seharusnya bukan hanya saat diperlukan, memang sangat diperlukan ya. Harus diperlukan itu bukan hanya pada saat diperlukan ya. Yang namanya iptek ya itu dia berangkat dari nilai-nilai budaya juga, agama juga, kemanusiaan juga ya. Dia tidak boleh terlepas begitu saja dan dia hanya berdialog ya hanya pada saat diperlukan. Nah, ini memiliki makna yang kurang tepat menurut saya ya. Karena memang seharusnya diperlukan ya. Memang seharusnya ya bukan hanya pada saat diperlukan, tapi memang seharusnya diperlukan untuk adanya sinkronisasi antara ilmu pengetahuan teknologi dan agama dan budaya dan kemanusiaan ya. Sehingga perkembangan iptek itu menjadi pengawal ya pengembangan dari agama, budaya dan kemanusiaan. Jangan sampai iptek menjadi sesuatu yang bertolak belakang ya. Nah, ini sangat disayangkan karena mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengawal agama, budaya dan kemanusiaan ya. Karena fungsi utama itu ya iptek ya. Dia hanya sebagai pelayan dan mengawal. Dia bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, bukan ya. Nah, kalau dia berdiri sendiri ya itu berarti dia apalagi bukan lagi sebagai sarana ya. Iptek itu kan hanya sarana ya. Contoh misalnya seperti sekarang ini kita mengajar dengan media Zoom. Ini adalah sarana ya. Iptek ini hanyalah sarana yang mana dia bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain ya. Nah, ketika kita menggunakan contoh media Zoom atau media Google atau media apa ya yang membantu manusia ya dalam sebagai sarana. Nah, ini ya kita harus menempatkan ya iptek ini hanya sebagai sarana yang mana kita bukan berarti juga ya contoh misalkan saya menggunakan media Zoom ini menggunakan media virtual ini ya untuk mengajar dan saya memiliki nilai-nilai, memiliki moral ya dalam menyampaikan ini ya. Tidak bebas. Artinya tidak bebas itu saya tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang ya. Hal-hal yang dilarang baik dalam agama maupun dalam budaya dan juga kemanusiaan ya menampilkan hal-hal yang mengandung kekerasan itu tidak diperbolehkan ya. Nah, bukan berarti ya mentang-mentang dengan menggunakan iptek misalkan ya membuat sebuah video lalu mengupload video itu harus memperhatikan nilai-nilai agama dan kebudayaan dan juga kemanusiaan. Jangan sampai kita membuat sebuah video atau konten video yang isinya itu menampilkan sebuah kekerasan, sebuah penyimpangan yang mana akhirnya membuat orang lain menjadi satu sisi mungkin ada yang pro, di sisi lain ada yang kontra ya. Yang pro mungkin dia senang, wah bagus gitu kan. Tapi bagi yang kontra, wah ini tidak baik sekali untuk dikonsumsi untuk kita, apalagi untuk anak-anak ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang memancing perpecahan ya. Nah, oleh karena itulah ya, iptek ini harus hanya sebagai sarana yang mengawal pengembangan ya agama, kebudayaan dan juga kemanusiaan ya. Sehingga iptek mempermudah bukan sebagai hambatan ya. Iptek adalah mempermudah, dia hanya sarana ya. Menempatkan iptek hanya pada sekedar sarana. Oke. Lalu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ya. Nah, ini Pancasila sebagai falsafah dasar negara kita, sebagai ideologi dasar negara kita ya, harus menjadi dasar pengembangan ilmu. Itu pertama ya. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, lalu urgensi atau pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ya. Lalu bagaimana dengan konsep ya? Bicara masalah konsep itu berarti adanya sesuatu yang teoritis ya. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila
Yang tadi saya katakan ya, tidak boleh melanggar yang namanya ketuhanan yang Maha Esa, melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab, melanggar persatuan Indonesia, melanggar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, melanggar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nah itu semua harus sinkron dengan iptek, ya, harus sesuai. Ya, lalu yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai. Nah, satu sisi tidak bertentangan, di sisi lain dia ada nilai itu, ya. Nah, pengembangan iptek harus juga mengajarkan bagaimana ya adanya peran Tuhan yang Maha Esa, ya, adanya peran ketuhanan. Jadi jangan sampai kita membuat suatu aplikasi atau apapun itu ya dengan sarana ilmu pengetahuan teknologi itu, tapi isinya meniadakan Tuhan, ya. Isinya itu seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Nah, dia berarti sudah melanggar sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu melakukan pengembangan iptek tapi menyajikan siaran-siaran konten-konten yang isinya itu mengandung nilai kebebasan, kesadisan, ya, kekerasan. Nah, ini tidak sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi dia juga harus menampilkan bagaimana adanya kemanusiaan dalam konten itu, ya, bagaimana adanya rasa persaudaraan dalam konten itu, ya, dalam video itu, ya. Nah, ini dia harus ada nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek, ya, dalam iptek tersebut, ya. Lalu, ya, yang ketiga, ya, pertama dia tidak bertentangan, yang kedua dia mengandung nilai. Artinya apa? Dia bukan hanya apa ya, kalau dibilang itu kita bukan hanya bertentangan, tapi kita juga justru mendukung, ya. Nah, itu jadi kita harus mendukung, bukan hanya tidak berkonflik, tapi justru kita adalah pelakunya yang memajukan, ya, memajukan Pancasila, ya. Lalu yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif, ya, rambu normatif itu sesuatu yang normatif, ya, bagi pengembangan iptek. Ya, misalkan rambu normatif itu apa? Misalkan harus menjaga sopan santun, sesuatu yang tidak terlihat, kan? Rambu normatif itu tidak terlihat, tapi begitu diaplikasikan, ya, dia akan terlihat, ya, yaitu sopan santun. Dikasih lihatlah, yang sopan santun itu seperti apa, ya. Misalkan ya ketika berjumpa dengan orang yang lebih tua, ya, apa namanya, menampilkan rasa hormat, ya, mencium tangan kedua orang tua, ya. Nah, itu kan apa namanya, sesuatu yang normatif, sopan santun, tapi terlihat, ya, ketika ada, ya, ketika ada. Nah, ini dalam pengembangan iptek, ya. Nah, itu harus ada nilai-nilai seperti itu, ya. Artinya mampu mengenal iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia, ya. Jangan sampai ini bangsa Indonesia ini bergeser nilainya gara-gara keseringan mengkonsumsi, ya, apa namanya, media sosial, ya, atau mungkin berita-berita akibat dari pengembangan iptek ini tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu, ya, tanpa adanya saring, ya. Makanya saring dulu baru sharing, kan. Nah, disaring dulu, ya, ini sesuai nggak dengan nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan main asal sharing aja, ya. Saring dulu baru sharing, ya. Nah, yang ketiga, ya, yang pertama yaitu apa tadi, tidak bertentangan. Yang kedua, dia mengandung nilai-nilai. Yang ketiga, dia sebagai apa, bukan hanya sebagai rambu normatif tapi juga sebagai pola pikir, ya, cara bertindak. Nah, hal yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar di budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, ya. Nah, jadi ketika kita mengembangkan sesuatu pengetahuan dan teknologi, ya, nah ini harus didasari oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Misalkan, ya, misalkan kita ingin membuat sebuah aplikasi, ya. Lalu aplikasi itu, ya, harus kita berawal dari jati diri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berketuhanan. Maka aplikasi itu harus ada nilai-nilai ketuhanannya, ya. Contoh misalkan, ya, sudah banyak, ya, kita temukan, ya, mungkin bagi yang beragama Islam, saya, ya,
ketika mendownload satu aplikasi itu banyak juga aplikasi-aplikasi yang memiliki nilai-nilai ketuhanan. Contohnya ya, dalam aplikasi itu ada arah kiblat ya. Itu apa namanya? Berarti dia ada nilai ketuhanan di situ ya. Salah satu contohnya saja. Mungkin bagi yang beragama lain bisa mengambil contoh menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Nah, itu hanya contoh saja ya. Dengan dikenal istilah itu indigenisasi ya, ilmu atau mempribumian ilmu. Jadi ilmu ini ya sesuai dengan pribumiannya ya, sesuai dengan apa namanya ya, kalau dibilang itu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Nah, jadi sesuai ya, sesuai. Lalu selanjutnya itu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila, ya. Jadi di sini kita memiliki Pancasila yang sangat penting dia sebagai dasar nilai, ya. Yang pertama, artinya pluralitas, ada keberagaman nilai yang berkembang dalam kehidupan manusia Indonesia sekarang ini. Ya, dari luar banyak yang masuk sekarang, ya. Berbagai macam nilai norma masuk ke dalam Indonesia pada saat ini, pluralitas berbagai macam dan berkembang, ya. Nah, ini seiring dengan kemajuan iptek teknologi yang kita sekarang ini ketika memiliki smartphone ya, memiliki smartphone, maka kita akan mudah sekali mengakses berbagai macam informasi dari luar ya. Berbagai macam berita itu dari luar dan semua berita itu pun tidak semuanya apa namanya positif ya, ada yang negatif-negatifnya. Nah, inilah pluralitas ya, macam-macam ya. Nah, ini bisa menimbulkan perubahan ya. Dulu contohnya ya, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Dulu contohnya ketika ada sepasang laki-laki dan perempuan keluar pada malam hari yang bukan apa namanya, bukan saudaranya ya, itu merupakan sebuah hal yang sangat tabu atau sangat tidak sopan ya. Tapi sekarang ya, ketika informasi dari luar itu begitu banyak masuk ya, film ya, berbagai macam berita masuk ya. Nah, akhirnya apa? Bergeser ya. Akhirnya bergeser. Kenapa bergeser? Karena bagi orang lain, bangsa lain, bagi negara lain itu biasa saja. Tapi bagi kita itu tidak sopan ya. Nah, tapi perlahan-lahan masuk ke negara kita sehingga ya terutama yang masih apa golongan pemuda ini ya, yang masih muda-muda ini begitu melihat oh kok kayaknya bagus tuh ya kan. Sepertinya boleh tuh. Nah, akhirnya mereka yang dulu kita larang akhirnya sekarang mereka lakukan ya. Akibat apa? Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ya. Nah, inilah membutuhkan renungan dan refleksi. Artinya refleksi itu melihat kembali ke belakang dulu tuh kayak gimana sih? Ya dulu tuh kita tuh seperti apa sih? Ya dulu tuh yang baik itu seperti apa? Gitu ya. Nah, perlu renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ya. Nah, dulu orang ya ketika sepasang muda-mudi yang bukan saudaranya ya pastinya ya keluar tanpa alasan, keluar rumah, jalan-jalan ya malam-malam hari ya, itu merupakan sebuah aib, itu merupakan sebuah keburukan atau sesuatu yang bisa membawa kejelekan bagi dirinya dan keluarganya ya. Nama keluarganya bisa tercoreng padahal mungkin tidak melakukan apa-apa ya. Tapi kita lihat sekarang ya, begitu banyak yang muda-mudi yang keluar tengah malam atau pada malam hari berdua-duaan ya, tanpa adanya alasan yang jelas ya. Nah, itu merupakan sebuah tren sekarang malah. Dibilang tidak gaul kalau tidak keluar malam-malam. Nah, ini merupakan suatu pergeseran atau perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Nah, ini berbahaya sekali ya. Ini kita harus lihat lagi, kita renungkan lagi, kita refleksikan lagi dulu tuh kita itu seperti apa sih, bangsa Indonesia dulu itu seperti apa, gitu ya. Nah, jadi Pancasila itu ya bukan hanya sekedar di mulut saja, ya, bukan sekedar di perkataan saja, tapi juga dalam kepribadian ya. Yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sudah yakin belum Tuhan itu ada? Kalau sudah yakin, bagaimana perilakunya, ya, bagaimana kelakuannya, ya, sesuai enggak dengan nilai-nilai ketuhanan.
Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah memanusiakan manusia belum? Sudah menganggap manusia orang lain itu sebagai manusia belum? Ya. Nah, sudah memperlakukan orang dengan adil belum? Sudah memperlakukan orang lain dengan adab apa belum? Ya. Nah, itu yang harus dilihat ya, bukan hanya sekedar mengatakan saya Pancasila ya, tapi juga harus melihat bagaimana perilakunya ya. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Apakah sudah mencerminkan suatu perbuatan yang bisa merangkul semuanya ya, yang bisa mempersatukan semuanya, yang bisa menjalin persaudaraan untuk semuanya ya. Nah, itulah ya Pancasila sila yang ketiga. Lalu yang keempat ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Nah, kita sebagai rakyat memiliki hikmat ya, hikmat, memiliki ilmu ya dalam kebijaksanaan. Dalam memberikan kebijaksanaan harus berdasarkan pada ilmu ya. Nah, sebagai wakil rakyat ya harus memiliki ilmu dalam memberikan kebijaksanaan. Itu ada dalam pasal keempat ya, sila keempat ya. Lalu sila yang kelima ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah tujuannya ya. Tujuannya itu bisa memperlakukan adil bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, itulah ya. Jadi inilah pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ya. Lalu yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi adalah adanya dampak pada lingkungan hidup ya. Ya, contoh misalkan, saya pernah mendengar ya bahwa ya apakah ini benar atau tidak, tapi sebenarnya benar ya, mengenai sambungan apa tuh yang 4G, 5G itu ya. Nah, saya pernah mendengar bahwa sambungan internet dengan menggunakan teknologi 5G itu berbahaya ya. Saya pernah mendengar ya, karena bisa memiliki nilai radiasi yang sangat tinggi ya, dan bahkan burung-burung yang di langit pun bisa mati ya karena kuatnya sinyal ya. Nah, ini sangat berbahaya, dan ini apabila memang benar seperti itu ya, maka harus cari solusinya. Atau kalau tidak ada solusi ya sudah berarti hentikan ya. Karena dia mengancam membahayakan eksistensi manusia ya, lingkungan hidup ya, lingkungan hidup di masa yang akan datang. Nah, ini kita juga tidak mau ya apabila generasi mendatang ya saraf-saraf di otaknya itu rusak gara-gara keseringan menggunakan smartphone ya kan, karena pengaruh dari radiasi ya. Nah, ini harus dilihat ya, jangan sampai ada dampak negatif dari ilmu pengetahuan teknologi tersebut ya. Ya, oke, teman-teman, demikianlah ya penjelasan pada pertemuan ketujuh ini ya. Semoga kita dipermudah dan diperlancar ya segala urusan kita, terutama dalam memahami Pancasila ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang berfalsafah dan berideologi Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.